Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Pelesi, selaku ketua kelompok 7 dan ini anggota kelompok saya. Saya Hani, saya Cilsa Febrianti, saya Ayla Syifa Fiatul Zahra, saya Gita Ramadhani Tulibai. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Analisis Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Hukum dalam Kasus Investasi Robot Trading Ilegal di Indonesia dengan studi kasus Net 89. Kami memilih kasus ini karena merupakan salah satu kasus investasi ilegal yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Melalui penelitian ini, kami akan membahas bentuk pelanggaran hukum dalam kasus Net 89 serta perlindungan hukum bagi masyarakat. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan latar belakang penelitian mengenai kasus robot trading Net 89 di Indonesia. Perkembangan teknologi digital mendorong munculnya investasi online termasuk robot trading. Namun, kemudahan tersebut juga dimanfaatkan dalam praktik investasi ilegal. Salah satu contohnya adalah Net 89 yang diduga menggunakan sistem menyerupai skema Ponzi dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan literasi keuangan yang lebih baik. Kemudian, rumusan masalah penelitian ini membahas pelanggaran hukum dalam kasus Net 89, tinjauan hukum bisnis terhadap operasionalnya, serta dampaknya terhadap masyarakat dan bisnis digital. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan menganalisis pelanggaran hukum, mengkaji operasional Net 89 berdasarkan regulasi yang berlaku, serta mengetahui dampaknya terhadap masyarakat. Berikutnya, manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian akademik serta menjadi masukan bagi masyarakat dan pemerintah dalam mencegah investasi ilegal. Baik, di sini saya akan menjelaskan kronologi singkat kasus Net 89. Kasus Net 89 merupakan dugaan penipuan investasi robot trading yang dijalankan oleh PT SMI. Pelaku utamanya antara lain adalah Andreas Andrianto dan Lau Suen Yi Samuel serta Teresia Lauren yang berstatus dalam pencarian orang. Pada tahun 2024, penyelidikan kembali dilanjutkan dan jumlah tersangka menjadi 15 orang, termasuk PT SMI sebagai tersangka korporasi. Pada Desember 2024, polisi menyita aset sekitar 1,5 triliun. Awal tahun 2025, perkara dilimpahkan ke kejaksaan dan dimulai sidangkan hingga Januari 2025. Sekitar 7.000 korban telah teridentifikasi. Permohonan restoratif justice yang diajukan korban ditolak karena jumlah korban yang sangat besar, adanya tersangka yang masih buronan, serta kendala hukum lainnya. Selanjutnya, mekanisme investasi dan kerugian. Baik, masuk ke bagian pertama, yaitu bagaimana mekanisme investasi Net 89 ini bekerja, yaitu investor wajib beli e-book lalu store dana tanpa kontrak. Keuntungan dibayar dari uang investor baru. Inilah skema Ponzi. Pada Januari 2022, sistem kolaps dan dana tidak bisa ditarik. Selanjutnya, bagian kedua, besar kerugian. Dampaknya sangat besar. Perputaran dana mencapai 7 triliun rupiah. Aset disita 1,5 triliun rupiah, termasuk 26 properti, 11 kendaraan mewah, dan uang tunai 52,5 miliar rupiah. Kasus ini kita menganalisis menggunakan teori fraud triangle dari Donald Krasny. Ada 3 faktor. Yang pertama, tekanan. Pelaku terus rekrut anggota baru. Yang kedua, kesempatan. Pengawasan lemah, masyarakat mudah tergiur. Yang ketiga, rasionalisasi. Pelaku mengatakan sistem masih berjalan dan keuntungan akan dibayar nanti. Sekarang masuk dalam metode dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif untuk mengkaji hukum positif terkait investasi ilegal, perdagangan berjangka, dan perlindungan konsumen. Pendekatan yang kami gunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, khususnya pada kasus robot trading Net 89. Next, ada 3 sumber bahan hukum. Yang pertama, bahan primer berupa Undang-Undang Dasar Hukum seperti KUHP, Undang-Undang Pasar Modal dan Perlindungan Konsumen, serta BAPEPTI. Yang kedua, sekunder berupa doktrin, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu mengenai robot trading dan skema Ponzi. Yang ketiga, tersier menggunakan kamus, hukum, dan sumber daring terpercaya. Berdasarkan fakta di bab 2, kasus Net 89 ditinjau dari 6 instrumen hukum bisnis, mulai dari pelanggaran Undang-Undang Perdagangan Berjangka, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pasar Modal, hingga Undang-Undang IT, dan sampai ke Undang-Undang TPPU. Yang paling mendasar, seluruh perjanjian dalam ekosistem Net 89 batal demi hukum karena pelanggaran pasal 1320 KUH Perdata. Semua bahan hukum ini kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode descriptive analysis untuk menghasilkan penelitian hukum yang sistematis dan ilmiah. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Net 89 merupakan investasi robot trading ilegal yang dijalankan tanpa izin resmi dan diduga menggunakan skema Ponzi. Kasus ini tidak hanya melanggar berbagai ketentuan hukum, tetapi juga menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat serta menurunkan kepercayaan terhadap investasi digital. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas, pengawasan yang lebih ketat, dan peningkatan literasi keuangan masyarakat agar kasus serupa tidak terulang kembali. Demikian pesan dari kelompok kami. Kami berharap pembahasan ini dapat menambah pemahaman mengenai pentingnya kehati-hatian dalam memilih investasi digital. Terima kasih.